saya sudah berbincang panjang dengan Mbak Wanda. Ada langkah hukum tidak? Mungkin saya tidak tahu. Mungkin merasa prosesnya tidak benar atau apa, dan kemudian akan mengajukan langkah hukum tertentu. Proses semuanya baik, dan saya salut kepada BNN, ya, cukup objektif, cukup berani untuk menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya ke publik. Itu independensi dan akuntabilitas penyidikan yang harus dimiliki oleh setiap penegak hukum di Republik ini. Pada saat dia berani transparan, menyampaikan apa adanya, tanpa takut adanya tekanan, paksaan dari pihak manapun juga, itu saya salut, angkat jempol saya. Tapi saya lebih salut lagi, kalau BNN ya lebih banyak mengejar kepada membongkar jaringan sindikat peredaran narkotik nasional, ya, lantas kemudian dia membawa impact terhadap pemberantasan narkotik ini secara signifikan lah, karena ada yang kita kejar di 2015 nanti. Indonesia bebas narkoba. Saya pikir tidak ada satu hukum yang akan kita ajukan terhadap BNN. Oke, tadi pertanyaannya belum dijawab. Anda merasa dijebak dengan kasus yang terjadi kemarin, atau hanya memang seperti Anda katakan, saya berada di tempat dan waktu yang salah? Saya kok nggak merasa terlalu hebat untuk dijadikan bagian dari konspirasi yang ternyata saya nggak merasa terlalu hebat gitu untuk menjadi bagian teori konspirasi ya. Spekulasi itu berkembang sejak awal, ya. Ada yang menjebak, ada yang dijebak. Berkali-kali saya sudah tegaskan, saya sudah klarifikasi bahwa sampai sekarang kita tidak merasa ada satu skenario penjebakan. Kita tidak merasa ada yang dijebak, ada yang menjebak. Yang sampai saat ini saya tegaskan, Wanda ada di posisi, di waktu dan tempat yang salah saja sebagai tamu. Dan ini common nih, pelajaran juga ya buat para orang tua gitu. Banyak juga yang anaknya mungkin dia tidak tahu berkawan dengan siapa, berkunjung ke rumah siapa. Pada saat itu dilakukan penggerebekan dan ke bawah juga gitu. Nah ini saya pikir akan banyak kasus-kasus yang similar dengan posisi Wanda sebetulnya di dalam kasus ini gitu. Itu yang saya pikir mungkin sang penyidik atau siapapun petugas yang melakukan penggerebekan harus lebih teliti, harus lebih cermat, harus lebih jeli, harus lebih bisa membedakan gitu. Yang mana yang menjadi target operasi, yang mana yang punya relevansi dengan fakta hukum yang dugaan terjadinya tindak pidana dalam crime scene itu gitu. Saya pikir harus bisa ditelaah dan harus bisa diputuskan pada saat jalan penggerebekan. Jangan bawa dulu semuanya, proses dan sebagainya, sehingga kadang-kadang ada juga hak-hak keperdataan orang yang akhirnya seperti Anda ya kan, setiap hari dia nggak bisa ketemu anaknya, seperti Zaskia, seperti Irwansyah, ternyata akhirnya wah ini nggak ada relevansinya nih sama urusan kasus kepemilikan narkoba di rumah. Tapi Anda merasa nama Anda tercemar tidak dengan kasus ini? Ya sangat gitu, makanya ya dengan sangat tadi saya juga meminta BNN untuk merehabilitasi nama saya, dan insya Allah kalau teman-teman media masih mempunyai kode etik dalam menjalankan profesinya, mohon berita kemarin-kemarin yang Anda tulis tidak berdasarkan fakta hukum, sekarang saatnya untuk diluruskan. Sudah disampaikan kepada BNN. Ya kalau misalkan balik, saya menuntut balik tidak sampai sejauh itu. Saya hanya mengharapkan kesadaran gitu bahwa kita semua profesi, semua saya pejabat publik kami punya kode etik, semua profesi punya kode etik, harus juga tidak lepas dari kode etik itu yang ingin saya tekankan. Karena saya tidak mau anak saya udah cukup dewasa, Sharina udah umurnya 10 tahun, suatu saat membaca berita ibunya yang luar biasa menyakitkan bagi dirinya gitu ya, kemudian tidak melihat adanya klarifikasi yang dilakukan, pembenaran, pelurusan oleh tidak dibenarkan, maksudnya tidak diralat, tidak ditulis yang sebenar-benarnya oleh media, itu akan menyakitkan hati keluarga kami. Terakhir, pelajaran apa yang kemudian Anda dapatkan? Dan juga mungkin ada pesan ke masyarakat. Ini terjadi tadi seperti Mali katakan, bisa terjadi terhadap siapa saja, bukan hanya seorang public figure. Masyarakat biasa saja juga. Ya. Yang pertama, saya konsisten gitu ya. Saya konsisten untuk perjuangan saya untuk memerangi narkotika gitu, bahwa saya punya
keluarga yang meninggal karena narkotika, saya punya sahabat-sahabat, teman-teman yang meninggal karena narkotika gitu. Dan kalaupun saya berada di lingkungan yang memakai narkotika, sebaliknya gitu ya, saya tidak akan terbawa arus, malah sebaliknya saya ingin mengajak teman-teman saya tersebut untuk meninggalkan narkotika gitu. Kalaupun saya berada di lingkungan itu, saya akan mengajak mereka berhenti narkotika, berhenti memakai narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin ini adalah pembelajaran buat saya harus mengambil hikmah dari kejadian yang dampaknya luar biasa ini, untuk banyak manfaat buat publik, untuk lebih berhati-hati, selalu, apalagi kalau pergi dengan orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, untuk saling mengingatkan, dan mudah-mudahan nggak terjadi lagi hal itu. Oke, baik. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Mbak Wero. Terima kasih, Mbak Malik. Setidaknya ini menjadi gambaran jelas ya kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi pada hari Minggu pada saat penggerebekan. Kemudian nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Terima kasih dulu terhadap Anda berdua. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut mengenai kontroversi zat baru yang ditemukan di dalam narkotika yang ditemukan pada saat penggerebekan dilakukan di rumah Raffi Ahmad. Ada yang mengatakan bahwa ini belum diatur di dalam undang-undang, tapi ada yang mengatakan bahwa ini bukan zat yang baru, tapi sudah lama. Kita akan berbincang mengenai lebih lanjut. Di Apa Kabar Indonesia, Maaf.